Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 16 Maret 2023. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita minta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau memberkati kami, melindungi kami sepanjang malam, sehingga kami boleh beristirahat dengan penuh sukacita dan kami boleh bangun kembali, itu semua karena kasih dan penyertaan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, biarlah kami dapat mampu untuk dapat memahami firman-Mu ini dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Ampunkan kesalahan dosa kami ya Bapa, layakkan kami hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 81 ayat yang ke-9 sampai ke-17. Mazmur pasal 81 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antara kamu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah pada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makanan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Amin firman Tuhan. Melalui pembacaan kita diberi satu tema, yaitu jika engkau mau mendengarkan aku. Batulan bahasa Toraya dikua kemu perangina. Pernahkah Anda berbuat kesalahan dan menyadarinya? Bagaimana perasaan Anda? Menyesal? Malu? Lalu apa yang akan Anda lakukan? Pura-pura tidak tahu? Minta maaf? Tentu banyak respon dan cara kita menyikapinya. Bahkan sekiranya dimungkinkan, kita mengharapkan apa yang sering orang sebut kesempatan kedua. Mazmur menegaskan kembali betapa Allah begitu mengasihi umatnya Israel. Karena kasihnya, Allah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka dan mengikat semua keturunan Israel. Namanya perjanjian, tentu menuntut kesetiaan. Tapi persoalan besar ada pada manusianya yang sering tidak taat kepada Allah. Jika saja Allah tidak mengasihi dan mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang Israel, tentu perjanjian tersebut sudah dibatalkan. Tetapi lihatlah Allah kita itu. Dalam ketidaktaatan umat, Allah kembali berinisiatif untuk membaharui janjinya kepada umat yang mengkhianati perjanjian. Meskipun Allah kecewa, namun Allah kembali menegaskan bahwa ia setia. Ia memperbaharui janjinya, tetapi lebih tegas lagi menuntut umat untuk setia mendengarkan dan memperhatikan perintahnya, tidak menyembah Allah lain, dan hidup menurut jalan yang dikehendakinya. Supaya seketika itu juga musuh akan ditundukkan, umat akan dikenyangkan. Lewat pembaruan perjanjian ini, kesempatan kedua diberikan kepada umat untuk berbalik kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Allah yang layak disembah, dan kepadanya lah segala pengharapan kita letakkan. Keselamatan dari Tuhan merupakan buah dari ketaatan kepada perjanjian dengan Allah yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur ya Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya dapat menjadi suluh pedoman kami dalam menjalani hari-hari kami yang masih Engkau karuniakan dan Engkau percayakan kepada kami. Ampunkan kami ya Bapa untuk terus mengandalkan Engkau dan mengucap syukur dalam segala hal yang boleh Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa taat akan Engkau dan setia kepada perintah-Mu ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu kehidupan kami, dan di dalam nama Anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya, amin.
Demikianlah renungan Toraya Harian Toraya edisi hari ini. Kiranya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita dan tetap selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.